Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama secara singkat membahas mengenai rukun iman yang kedua, yaitu mengenai iman kepada malaikat ya. Iman kepada Allah terlebih dahulu telah kita bahas di semester ganjil atau 1. Dan sekarang di semester genap atau 2 kita membahas rukun iman yang kedua, yaitu mengenai iman kepada malaikat. Bapak pertegas lagi, iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman. Yang namanya rukun itu merupakan semuanya satu kesatuan, harus kita yakini semuanya. Apabila kita iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kitab, qada qadar, hari akhir, tetapi tidak iman kepada malaikat, maka iman kita tidak sah gitu. Itu yang namanya rukun, harus seutuhnya kita pegang. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai pengertian malaikat. Secara bahasa, malaikat itu adalah bentuk jamak ya, bentuk banyak, yang mana bentuk mufradnya atau tunggalnya itu dari kata malaka. Malaka diambil dari kata laka, yang mana laka menurut Qurasyihab, Bapak Qurasyihab mempunyai arti yaitu menyampaikan sesuatu. Jadi malaikat secara bahasa artinya yang menyampaikan sesuatu. Nah, sedangkan menurut istilah, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang tidak memiliki hawa nafsu, tidak berjenis kelamin, tidak makan dan tidak minum, dan yang paling penting tidak pernah maksiat dan selalu taat ya. Bapak ulangi, secara istilah malaikat yaitu makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, tidak memiliki hawa nafsu, tidak memiliki kelamin, tidak makan dan minum, selalu taat, tidak pernah maksiat. Kita bahas dulu pengertian malaikat secara istilah. Malaikat tadi disebutkan makhluk gaib. Gaib itu artinya tidak bisa diindra. Kita kan mempunyai panca indera ya. Makhluk gaib yaitu makhluk yang tidak bisa diindra, tidak bisa dipegang, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasa gitu. Tapi meskipun tidak bisa diindra, kita harus meyakini malaikat itu ada. Makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya. Nah, malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya, yang mana kita ketahui cahaya juga salah satu makhluk Allah yang gaib. Kenapa bisa dikatakan gaib? Karena cahaya tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita pegang, tidak bisa kita cium, tidak bisa kita rasa, dan tidak bisa kita lihat. Bahkan kita melihat itu berkat dari adanya cahaya. Nah, dari itu makanya karena malaikat diciptakan dari bahan yang gaib, maka malaikat juga termasuk makhluk gaib. Beda sama manusia. Manusia terbuat dari tanah, yang mana tanah itu bisa diindra, bisa dipegang, bisa dengar, bisa dicium ya kan, kalau mau bisa dirasa, bisa dilihat. Karena manusia diciptakan dari bahan yang bisa diindra, maka manusia pun bisa diindra atau tidak termasuk makhluk gaib gitu. Makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang tidak memiliki hawa nafsu. Nah, malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, keinginan atau rasa benci seperti manusia gitu. Ya. Kalau manusia kan banyak sekali hawa nafsunya. Ketika kita belajar ada rasa kantuk, ada rasa malas, ada rasa lapar.
lagi belajar keganggu, pengen nonton TV, pengen tidur, pengen main HP, pengen main game gitu. Jadi ketika taat kita memiliki banyak perasaan-perasaan. Ketika kita sholat pengen cepet-cepet, pengen anulah gitu. Kenapa manusia seperti itu? Karena manusia memiliki hawa nafsu atau keinginan. Beda dengan malaikat. Kenapa malaikat bisa taat dan tidak pernah maksiat? Karena malaikat memang tidak memiliki keinginan. Jadi ketika dia diperintahkan oleh Allah sujud, maka malaikat tidak akan pernah berdiri dari sujudnya kecuali Allah perintahkan untuk berdiri gitu. Kata Allah tasbih terus. Sebelum kata Allah disuruh berhenti. Nah, kita manusia disuruh sholat subuh kesiangan gitu. Sebagian. Makhluk Allah yang makhluk gaib yang diciptakan Allah dari cahaya, yang tidak memiliki hawa nafsu, tidak berjenis kelamin, jadi malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya. Makanya malaikat juga tidak memiliki perasaan suka dengan lawan jenis gitu. Karena memang tidak berjenis seperti manusia. Makanya malaikat juga nggak nikah gitu. Tidak ada pernikahan malaikat. Lalu tadi selanjutnya tidak makan dan tidak minum. Kalau kita hobinya makan, hobinya minum. Nah, dan yang terakhir malaikat itu selalu taat dan tidak pernah maksiat gitu. Tapi jangan salah. Sekalipun malaikat selalu taat tak pernah maksiat, manusia kadang taat kadang maksiat, justru makhluk yang paling mulia itu adalah dari jenis manusia. Siapa makhluk yang paling mulia? Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang paling mulia itu dari golongan manusia yang kadang maksiat, yang kadang taat, bukan dari malaikat yang selalu taat tak pernah maksiat. Karena malaikat taat tidak memiliki gangguan. Malaikat taat karena tidak memiliki kesempatan buat maksiat. Sedangkan ketika manusia taat, ketika manusia memilih taat, dia mengenyampingkan kesempatannya untuk berbuat maksiat. Jadi berat. Ketika malaikat taat gampang, ketika manusia taat berat. Kenapa? Karena dia memiliki kesempatan untuk maksiat. Makanya sekalinya manusia bertaat, itu derajatnya bisa melebihi malaikat. Dan sekalinya manusia bermaksiat, derajatnya bisa lebih jatuh, bisa lebih jijik daripada iblis. Kenapa? Karena manusia memilih maksiat ketika dia punya kesempatan untuk taat. Artinya tidak memanfaatkan kesempatan yang dia miliki gitu. Tapi kadang-kadang malaikat juga, apalagi malaikat Jibril, itu sering menampakkan wujudnya sebagai seorang laki-laki di hadapan Rasulullah SAW. Suatu saat Rasul pernah meminta kepada malaikat Jibril, tolong tunjukkan bentuk kamu yang asli gitu. Ternyata setelah berubah, Jibril punya 600 sayap. Satu sayap Jibril dari 600 itu bisa menutupi timur sampai ke barat. Jadi satu sayap enggak kelihatan ujungnya. Ujung barat enggak kelihatan, ujung timur juga enggak kelihatan. Itu baru malaikat Jibril. Ada lagi yang lebih keren dari Jibril, siapa? Israfil sama punya 600 sayap. Satu sayap Israfil sama dengan seluruh sayap Jibril gitu. Jadi jangan heran ketika dengan satu tiupan Israfil hancur semuanya tuh. Ya, kita lanjut. Yang pertama tadi kita sudah membahas pengertian malaikat. Yang kedua,
Bagaimana sih beriman kepada malaikat? Nah, beriman kepada malaikat yaitu meyakini sepenuh hati 100%, tidak ada keraguan bahwasannya Allah telah benar-benar menciptakan malaikat dan mengutus malaikat dengan tugasnya masing-masing, ya. Jadi kita harus punya keyakinan seperti itu, bahwa Allah telah menciptakan malaikat dan mengutus mereka beserta tugasnya masing-masing. Kita percaya terhadap adanya malaikat. Selanjutnya, hukum beriman kepada malaikat yaitu fardu ain. Artinya harus diyakini oleh setiap individu gitu. Makanya tadi iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang semuanya harus utuh, harus ada semuanya. Banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyinggung, yang membahas mengenai keberadaan malaikat gitu. Di antaranya Al-Baqarah ayat 285, An-Nisa ayat 136. Juga ada dalam beberapa hadis, khuliqatil malaikatu min nuri wa khuliqal jannu mimma rijimin nar wa khuliqa adamu mimma wasifalakum. Jadi Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari api yang menyala, dan Adam diciptakan dari yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Adam dari tanah. Nah, ada makhluk yang sifatnya itu berlawanan dengan malaikat. Kalau malaikat tadi selalu taat, tidak pernah maksiat. Ada makhluk yang berlawanan, apa namanya? Yaitu setan, ya, iblis. Iblis itu merupakan lawan dari malaikat. Iblis tidak pernah taat, selalu maksiat. Nah, manusia ada di tengah-tengahnya. Malaikat selalu taat, tidak pernah maksiat. Kalau iblis selalu maksiat, tak pernah taat, manusia ada di tengah-tengahnya. Mungkin maksiat, mungkin juga taat gitu. Iblis sebetulnya termasuk dari golongan jin, ya. Jin sama seperti manusia, ada yang beriman, ada yang tidak. Makanya ada kategori jin muslim, ada juga jin kafir, ya. Nah, yang dimaksud jin kafir ini adalah si iblis tersebut. Lalu ada juga setan. Setan merupakan sebutan atau gelar bagi golongan jin dan manusia yang sering mengganggu. Ada di dalam surah An-Nas. Alladzi waswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wanas, dari golongan jin dan manusia. Jadi setan setiap yang mengganggu, mengajak kepada keburukan dari golongan jin dan golongan manusia. Malaikat kan tidak termasuk, kan tadi malaikat selalu taat gitu. Jadi kalau ada yang suka mengganggu itu namanya setan gitu. Nah, malaikat jumlahnya tentu banyak sekali, ya. Malaikat yang suka mengiringi manusia namanya malaikat raqib sama atid, kan, mencatat amal baik sama amal buruk. Kita hitung saja manusia ada berapa sekarang? Satu dunia kali 2, itu baru malaikat raqib sama atid gitu. Nah, di antara banyaknya malaikat, cuma ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan gitu. Nah, di antara ke-10 malaikat ada 4 malaikat yang utama. 4 malaikat yang utama, yaitu tadi yang pertama kali disebutkan Jibril, Israfil, Israil, Mikail. Itu disebut malaikat utama. Tapi di antara keseluruhan malaikat yang jadi pemimpinnya yaitu malaikat Jibril alaihissalam.
Jibril yaitu tugasnya sebagai menyampaikan wahyu ya. Nama lain Jibril adalah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Jibril juga yang pada waktu itu mengantar Rasul ketika peristiwa Isra Mi'raj ya. Isra berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Mi'raj naik dari dari langit pertama sampai Sidratul Muntaha ke langit ketujuh gitu. Selanjutnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya itu mengurus urusan makhluk ya. Mulai dari ngatur rizki, memberi rizki, nurunin hujan, ngasih angin gitu. Numbuhin tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, nah itu semuanya tugasnya malaikat Mikail mengurus urusan makhluk. Selanjutnya yang termasuk 4 malaikat utama yaitu malaikat Israel atau yang disebut malaikat maut, yang mana tugasnya itu adalah mencabut nyawa gitu. Lalu malaikat Israfil jelas tadi tugasnya itu adalah meniup sangkakala, bahkan saat ini itu ada dalam sebuah hadis ketika Allah telah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah menjadikan sangkakala atau trompet dan diserahkan kepada malaikat Israfil. Kemudian ia letakkan di mulutnya sambil melihat ke arsy. Jadi sekarang nih, bahkan dari dulu itu si sangkakala, si trompet udah ada di mulutnya, udah nempel di mulutnya Israfil. Tinggal nunggu perintah Allah, tiup gitu. Lalu ada yang bertanya, apakah sangkakala itu? Jawab Rasul, bagaikan tanduk dari cahaya. Ya, kalau kita sering nonton film perang mungkin, apalagi dari barat ya atau dari Timur Tengah, kalau lagi perang suka ada sebagai komandonya itu ada trompet yang terbuat dari tanduk. Bagaimana besarnya? Rasul menjawab, sangat besar bulatannya demi Allah yang mengutusku. Besar bulatannya itu seluas langit dan bumi. Jadi jangan aneh kalau sekali tiup kiamat gitu. Nah, berapa kali sangkakala tersebut akan ditiup? Lanjutan dalam hadis ada 3 kali. Yang pertama nafkhatul faza untuk menakutkan. Yang kedua nafkhatus sa'ah untuk mematikan. Nah ini yang kedua yang terjadi kiamat besar. Dan yang ketiga nafkhatul ba'ats untuk membangkitkan. Jadi untuk menakutkan aba-aba. Lalu yang kedua untuk mematikan. Nah ini yang kedua yang dimaksud dengan kiamat kubro nanti. Dan yang terakhir untuk membangkitkan dari alam kubur semuanya kalau udah mati. Lalu ada juga malaikat munkar sama nakir. Munkar sama nakir yang mempunyai tugas untuk menanyai orang di alam kubur. Orang itu akan dibangkitkan di alam kubur sesuai dengan keadaan dia meninggal. Dan orang itu akan meninggal biasanya sesuai dengan keadaan kita hidup. Kalau kita hidupnya benar, insya Allah matinya husnul khotimah, di akhirat juga mendapat surga. Ya. Pertanyaannya mungkin kalian sudah tahu, sudah dikasih kisi-kisi kita ya. Man robuka, ma kita buka, ma nabiuka, ma kiblatuka gitu. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa apa kitabmu, di mana kiblatmu gitu. Tapi ingat, sekalipun kita sekarang sudah menghafalkannya dari pertanyaan tersebut, tapi kita akan menjawab sesuai dengan kebiasaan kita gitu. Makanya ada nanti yang ditanya man rabbuka, jawabannya Allah, tapi mulutnya tidak bisa mengucap karena ketika masih hidup dia tidak biasa
menyebut Allah, zikrullah, jarang sholat. Maka apa yang didapat? Akan dipukul oleh sebuah palu yang besar. Itu munkar dan nakir. Lalu malaikat raqib dan atid. Nah, pasangannya raqib ini adalah mencatat amal baik dan atid adalah mencatat amal buruk manusia. Dari lahir sampai kita meninggal catatannya ada, videonya ada, hari anu, detik anu, dia anu ngapain sama siapa gitu. Dan nanti akan ditampakkan catatan raqib atid itu ketika di yaumul mizan, yaumul hisab, ketika kita ditimbang. Wah, dikasih rapot kita. Nah, hasil dari malaikat raqib sama atid, apakah banyak baiknya atau banyak jeleknya. Lalu malaikat malik adalah malaikat yang memimpin para malaikat yang bertugas di neraka. Malaikat malik sebutannya malaikat jabaniyah. Kenapa? Gak pernah senyum. Lalu yang terakhir malaikat ridwan, penjaga dan mengawasi surga. Malaikat ridwan sangat ramah dan menyambut, mempersilakan orang masuk ke dalam surga. Jadi kebalikan dari malaikat malik tadi. Nah, yang terakhir, apa hikmah beriman kepada malaikat? Hikmahnya yaitu yang pertama menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, hikmah beriman kepada malaikat yaitu menjadikan rem, menjadikan CCTV bagi kita, agar apapun yang kita lakukan, sebelum kita lakukan kita pikir-pikir dulu, wah ini nanti nih dilihatnya sama malaikat, ini pertanggungjawaban nanti di akhirat berat. Nah, kalau kita meyakini adanya malaikat senantiasa mengawasi kita, apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela gitu, atau maksiat. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada pertanyaan bisa nanti di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.